Jadi makanya yang dicantumkan tuh yang teknis aja gitu, bukan yang lebih kompleks lagi kan, jadi betul kompleks sekali. Yang operasional lah, yang terkait kita ini yang masuk sini. Si aspek hawa nafsu dan syahwat inilah yang membuat ruang hati kita jadi padat gitu, diisi oleh semen lah gitu, jadi padat. Makanya dalam Al-Quran tuh ada istilah yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan adanya, dibuang lagi ininya gitu, dilapangkan, dibuat lapang lagi, dikosongkan lagi. Yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan untuk berserah diri. Dan yang mesti dipahami bahwa karakter kita, kelakuan itu, karakter, kelakuan, kepribadian itu perpanjangan dari sadar gitu. Ini perpanjangan dari sadar. Boleh saya buka nggak? Di sini. Ini gambar nafs ya. Nah, sadar. Kan kita punya tingkah laku, punya karakter, kepribadian, punya kelapangan, wawasan, itu dari sini perpanjangan. Kita misalkan baca Quran, baca buku, baca Quran, semua itu ada yang diserap, ada yang enggak. Itu maksudnya ke sadar. Baca apapun lah, hobi apa, baca Quran, baca bola, baca apa, maksudnya ke sadar. Semua hal yang kita serap itu maksudnya ke sadar. Dan bertumpuk di situ, dan itu menjadi kepribadian gitu. Kalau dalam bahasa psikologi jadi ego. Ego itu kan pusat sadar. Saya ulang lagi ya. Ini jiwa nih. Jadi agar tiap kita mengevaluasi tingkah lakunya, nafs, jiwa kita, walaupun tertidur, ini ada ruang kesadaran, dadanya, sadar. Ini call. Gitu. Saya ulang lagi. Dalam kondisi normal, mestinya si call bercahaya. Normal kan? Normalnya, ya. Ya 7. Cahayanya menempel ke sini, seolah-olah apa yang dari alam batin dari Allah Ta'ala, kan ini Allah lewat sini ya, bicaranya lewat hati, terus nyampe ke jasad gitu. Ruang ini kan makanya jadi dalam bahasa Indonesia jadi kesadaran kan? Kesadaran. Iya, dalam bahasa Indonesia jadi kesadaran. Kesadaran kita, kesuduran. Ada. Jadi mestinya dari apa-apa yang keluar dari hati kita, hidayah, ilham, firasat, wahyu, apapun di sini sampai ke jiwa. Si jiwa pun dapat cahaya. Si jiwa pun juga hidup gitu. Karena makanan jiwa ini bukan daging, bukan nasi, tapi cahaya ini makanannya. Kayak kita mau kerja, kalau nggak makan nasi kan lemes. Nah, si jiwa itu bisa kerja itu kalau dapat cahaya ini, baterainya lah gitu. Dia hanya hidup kalau memakan kehendak Allah gitu. Kan kalau batu baterai kita pasang, dia memancarkan radiasi begitu ya, kan paling aus ya, habis gitu. Nah, kalau yang memancar di sini itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah kan tidak akan sama.
tiap saatnya, tiap jamnya, tiap harinya. Jadi orang itu si jiwa itu harus mendengarkan semua perubahan yang ada di hatinya. Kalau nggak mati si jiwa itu. Jadi makanan, kalau kata Nabi Isa, makanan jiwa itu adalah kehendak Allah, memakan kehendak Allah. Jadi harus untuk saat ini harus dari jasad dulu kan? Jasad sadar kalau kita harus ngasih makan yang juga. Dan hari ini Makanan hakiki bukan dari jasad. enggak, jasad secara sadar Iya. memberi makan kepada yang di dalam. Dalam artian berjuang untuk memberi makan, untuk mendapat cahaya, beristihad. Betul. Ini ilmunya. Iya, harus dari jasad dulu kan. Iya, ini ilmunya. Kalau kita seperti ini mekanismenya, kita berjuang untuk agar hati kita bercahaya gitu. Iya, perjuangan itu Dari jasad. Kalau nggak dipahami kan kita malah hanya mengimpor dosa ke sini. Jadi kita harus mengekspor dosa dari raga ke dalam hati, ruang hati. Iya. Kalau kita tahu bahayanya dosa gitu ya, atau obsesi atau apa, menghendaki hal-hal yang nggak tepat, bahayanya itu masuk ke sini masalahnya. Itu akan menutup cahaya ini. Tadi kan perlihatkan, kalau misalkan dua aspek ya tadi, ada aspek hawa nafsu, aspek hawa dan syahwat. Syahwat di serat 3:14 ya. Semua kecintaan kepada hubus syahwati gitu, cinta kepada syahwat. Syahwat itu semua hal yang material gitu. Cinta kepada mobil, kepada rumah, kepada kuda, sawah, barang-barang, semua yang gitu-gitu tuh akan masuk ke sini. Kalau istilah Al-Quran tuh mencintai dunia lebih dari akhirat gitu. Boleh aja mencintai barang-barang, tapi jangan melebihi mencintai Allah dan kebenaran gitu. Karena akan masuk sini. Kalau hawa kan kaitannya nanti dengan ego, hawa itu. Harga diri kaitannya ego. Ego dalam pengertian bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa psikologi lain lagi. Egois gitu. Jadi ini tuh akan masuk sini dua-duanya. Rasa malu nggak terhormat gitu, direndahkan gitu, gitu kan ke ego, ingin diaku sebagai orang besar, orang apa itu maksudnya gitu. Ini menutup gitu. Jadi ini yang akan kemudian menyebar di seluruh ruang dada gitu. Nah kalau nanti ininya menyebar begini, jadi penghalang tuh Pak. Dampaknya cahaya ini tidak akan sampai ke sini. Enggak, jadi menghalangi menghalangi sinar. Apa kalau misalkan sinarnya terhalangi, apa akibatnya? Gelap. Akibatnya apa? Si jiwa ini apa? Mati. Lunglai mati karena dia tidak bisa menangkap cahaya kehendak Allah. Gitu. Ini masih sifatnya obsesi ya. Obsesi syahwat yang belum dosa loh. Itu bukan yang dimaksudkan dengan hijab Pak. Menghijab, Iya. Sudah menghijab. Hijab itu kan Kalau dosa itu betul Pak. Kalau dosa itu nanti sebuah pelanggaran pada hukum Allah Ta'ala secara langsung gitu.
Ini mah akan di sini nempelnya di hati. Iya, titik-titik hitam. Lebih parah gitu. Lebih parah. Lebih parah dosa amat. Terus langsung nempel ya. Iya, jadi si hawa dan syahwat itu berpotensi untuk menciptakan dosa gitu. Itu yang disebut dzan, yang disebut Al-Quran dzanbun itu dosa itu. Iya. Yang mengembalakan dua itu akal itu. Akal dalam. Tapi dua-duanya ya digunakan. Akal luar, akal dalam digunakan. Untuk Mengembalakan itu. ya, kan sekarang juga akal pikir kita sudah mengetahui oh itu mekanismenya gitu. Kalau tanpa bantuan akal pikiran kan susah buat ngebangun sebuah proses pertobatan kan, betul nggak? Gitu. Syariat itu di situ. Jadi oh begitu mekanismenya gitu kan. Jadi dia pun bisa dari Al-Quran sebenarnya. Akarnya itu syariat itu. Iya, kalau misalkan syariatnya dilanggar dosa. Kalau obsesi Akar itu berarti dosa gitu. Misalkan gini, jangan mencuri. Gitu. Kalau mencuri kan sudah dosa, itu akan ke sini. Kalau disengaja, kalau dia tahu dan mencuri, dia ada sebuah pelanggaran terang-terangan kepada hukum Allah gitu, betul nggak? Jadi karena itu tahu kalau salah tapi dilakukan juga. Oh iya, itu udah dosa, Itu dosa. dosa kategorinya. Tapi kalau misalkan terlampau cinta dunia gitu, itu mungkin bukan dosa di awalnya gitu kan, tapi itu berpotensi untuk menyebabkan dosa karena cinta dunia jadi korupsi gitu. Nah korupnya jadi dosa gitu. Jadi cinta dunianya obsesi di sini. Gitu. Obsesi makanya nanti kalau berjalan itu harus apa ya? Kita betul-betul harus tidak boleh menginginkan apa-apa yang tidak hak buat kita gitu. Obsesi. Kalau seandainya terjadi, Kenapa? kalau seandainya masih ada, Ya menggelapkan. Misalkan dulu ada misalkan pas Riyadhah lihat sepatu bagus gitu kan, sepatu sekian barang bagus-bagus. Ya pas mau siang hari, pas mau Riyadhah jalan-jalan ke mall, pengen sabuk, pengen sepatu, pengen celana, pengen ini gitu. Tapi uang tidak ada gitu. Uang ada pun belum tentu boleh beli kan gitu. Uang tidak ada. Kepikirin masuk ke sudur ini, masuk ke sudur. Nah pas di sudur itu kita tertidur, entah mimpi, entah fana atau apa, muncul keluar tuh gambar sepatu, gambar apa dari hati. Jadi itu dilepaskan. Jadi ya masuk ke hati, tendang lagi dari hati gitu. keinginan terpendam gitu. Ya, nah kependam tuh karena si hatinya untung masih ada cahayanya jadi kempas keluar. Pas sedang tidur, kan pas sedang tidur nggak diikat ya oleh pikiran, jadi kebuka gitu. Jadi mimpi itu pelepasan juga diantaranya. Kalau orang nggak mimpi bisa gila karena seperti punya tekanan besar dalam batin kita kan gitu. Jadi salah satu manfaat mimpi itu seperti ya panel gas lah untuk kalau sudah tekanan tinggi lepaskan gitu. Mimpi itu di antaranya gitu. Mimpi itu. Di mimpi itu gitu. Coba aja tekanan batin di kantor pasti mimpi buruk di rumah gitu. Betul nggak? Nah itu diledakan. Yang buruk itu kita belum punya filter agama, belum punya filter apa ya, pikiran positif menghadapi hal yang tidak kita sukai, itu masuk semua runtuh gitu. Nah untung Allah punya mekanisme pembuangan, lepas lagi gitu. Nah, sambil dilepaskan keluar, pas sedang tidur kebaca apa yang dilemparkan itu gitu. Makanya kalau orang stres itu minum obat tidur sampai Minum obat tidur. Iya, kalau yang Iya supaya nggak mikir tuh mah. tapi kalau orang dulu kan mimpi gigi atas copot, ada yang mau meninggal. Mimpi itu makanya ada banyak gitu. Tapi yang paling praktis
Itu pembuangan itu mimpi bertingkat-tingkat sampai ke fana pun, wahyu pun juga ada dalam mimpi gitu. Gitu. Ada mekanisme mimpi. Nah makanya kalau misalkan gini, kalau si dada kita terisi oleh ini ruang dada ya, ini kolb tuh kan ada daya yang keluar, ada pancaran kan ya dari hati itu, ada radiasi gitu, radiasi dari cahaya dari hati keluar, radiasi gaib dari hati gitu. Jadi segala hal yang kesini pada prinsipnya kalau yang tidak baik akan dihempas keluar gitu, akan didorong keluar. Kita masuk ke sini, masuk pengen sepatu itu gitu kan, kalau nggak bagus, nggak sesuai dengan jiwa ini akan didorong keluar lagi oleh cahaya hati itu. Nah pas didorong keluar itu kebaca oleh alam pikiran yang sedang tidur gitu. Nah sekarang satu sepatu, kedua sini yang dihempas lagi mobil ya, ketiga pacar gitu, keempat apa, kursi jabatan. Nah nanti semua yang keluar ini akan ngerangkai jadi sebuah bentuk cerita baru gitu yang kebaca. Jadi mimpi. Jadi dalam sebuah impian tuh komplit tuh, macam-macam kompleks gitu. Itu luar biasanya karena ada dalam diri kita ada aspek ruh. Semua hal yang gagasan-gagasan yang masuk ke hati kita walaupun awalnya terpecah-pecah gitu keluar tuh kerangkai lagi gitu, dirangkai masuk ke hukum jiwa lagi. Itu panjang sih ceritanya. Itu setan bisa masuk lewat situ? Otomatis. Jadi setan juga emang. Jadi begitu. Nah makanya tadi kalau ada pertanyaan ilham itu hanya jika sudah nggak ada yang ini, udah kosong hati, baru terdapat ilham. Jadi kalau sudah jernih ini hatinya, nggak ada lagi kerikil-kerikil begitu, nah gitu, baru yang ketangkap itu adalah gagasan ini, alam batin ini yang kesini ketangkap sini gitu. Betul nggak? Itu yang mimpi yang benar gitu kan dari dalam. Jadi kalau orang bersih itu nggak pernah mimpi. Sekalian mimpi bener gitu. Iya, bebas hambatan. Iya, jadi Pak sekalian mimpi itu paling alam-alam petunjuk, alam kehidupan gitu. Mimpi tiap hari berulang-ulang, jangan-jangan tiap hari masukin lagi sampah terus gitu kan. Untung ditendang oleh hati, kalau ditendang itu ditumbuk terus. Tumpuk-tumpuk terus jadi penghalang. Jadi penghalang, jadi hijab, mengeras. Jadi kosat. Kalau masih ada mimpi buruk, masih alhamdulillah lah. Kenapa? Iya, kalau masih ada mimpi buruk, harusnya kita bersyukur ya. Bisa dari setan kan? Oh, iya. Jadi gara-gara hitamnya banyak ya masuklah gitu, setan. Itu ya di antara fenomena mimpi itu lebih luas lagi lah. Tapi intinya kalau hatinya sudurnya sudah bersih, jernih, nggak ada hal-hal yang tidak baik di sini, pasti clear petunjuk juga. Nggak ada distorsi, nggak ada apa gitu. Kalau enggak ya itu semua hanya tendangan dari kol gitu. Pada apa-apa yang kita takjubi gitu, itu kita inginkan gitu. Makanya manusia tidak boleh menginginkan sesuatu yang kecuali yang Allah kehendaki gitu. Jadi sebagai perjalanan itu kita harus belajar ya Allah, ya kita diberi kecintaan kepada hal-hal yang memang Allah Ta'ala kehendaki gitu. Ini kita kosongkan betul. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi si ruang, bandingkan aja antara sudur yang ini dan sudur yang ini gitu. Bandingkan. Kan beda di sini. Sementara yang menjadi
isi ruang ini, sudut ini, segala hal yang masuk di hati ini, di dada ini, itu yang akan mengatur kepribadian kita. Coba misalnya gini, baca buku ya, ada seorang tokoh di buku itu, seorang tokoh pahlawan gitu, yang kita kagumi ya, entah Salahuddin, entah Batman, siapapun juga gitu, yang kita kagumi itu kan, kalau kagum betul itu akan nyangkring di sini, dan begitu keluar gak jadi Bruce Lee jalannya. Habis dapat film Bruce Lee, begitu dikagumi tak jadi langsung keluar jadi Bruce Lee gitu, perentengan begini jalannya. Jadi semua hal yang masuk ke ruang sadar sudur itu akan otomatis menjadi karakter. Kalau enggak, baca, keluar, lewat enggak. Tapi ketika kita baca aspek-aspek pejuang, aspek-aspek pahlawan, para sahabat, semua itu yang membentuk karakter kita. Gitu. Apapun yang kita dambakan, kita takjubi, masuk ke sini, itu akan secara otomatis akan ngebentuk karakter kita. Sementara tuh karakternya atau memang buat terusnya itu? Selama itu sesuai dengan dirinya, nggak apa-apa, akan seterusnya ngebentuk, akan jadi bagian dari dirinya. Enggak, tapi setelah kita membaca sesuatu yang berkesan gitu kan, itu kan membentuk karakter. Apakah karakternya itu sementara kita membaca aja atau memang bisa terus itu berlaku? Oh, biasanya yang masuk ke dalam diri kita itu yang kuat, Pak. Jarang yang sebentar gitu. Ya, sebuah ketajiban yang dalam, nah itu yang. Makanya kalau itu ketajiban yang hak, alhamdulillah. Celakanya kalau tidak hak masuk ke dalam, susah menyembelihnya. Kan kayak sisi penyembelihan sapi betina dalam Al-Quran, kan sakit disembelih gitu. Makanya kita harus hati aja dalam doa kalau bermain api terbakar gitu. Karena itu kalau sudah masuk ke hati itu susah sembelihnya gitu. Tadi Bang. Jadi sekali lagi bahwa